Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kebahagiaan yang berlimpah. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rizky Nurfifa yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Lalu ada Reza Anggriana, lalu ada Nistri Lakayonisa, lalu ada Neni Isnaini, Siska Dwi Anggreni, dan Kak Iko Tulima. Di sini kami akan memberikan analisis dari 4 artikel yang kami ambil dari The Proceedings of the International Association of Forensic Linguistics dan Millennial Conference. Kelompok kami akan memaparkan analisis dari 4 artikel pada buku tersebut. Artikel tersebut berjudul Laporan palsu pada panggilan telepon darurat, lalu ada analisis linguistik forensik historis, lalu ada analisis mengenai bahasa formula, dan ada pula analisis mengenai perkembangan penyelidikan analisis linguistik untuk penipuan. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, saya akan langsung menyilahkan Reza Anggriana yang di sini akan bertugas untuk memberikan pemaparan analisis dari artikel pertama yang berjudul Laporan Palsu pada Telepon Darurat. Untuk Reza Anggriana, saya persilakan. Selanjutnya yaitu artikel ke-11. Artikel ke-11 dengan judul Laporan Palsu saat melakukan panggilan darurat menggunakan analisis wacana untuk mendeteksi kebohongan. Artikel ini menjelaskan mengenai tujuan untuk menentukan apakah panggilan darurat yang ada di Amerika Serikat, yaitu panggilan darurat 911 itu teridentifikasi atau mengandung indikator pragmatis yang teridentifikasi penipuan. Banyak kasus bagian penelepon itu memang benar-benar ingin meminta bantuan ke panggilan darurat tersebut, namun sebagiannya lagi mereka hanya menipu atau melakukan kebohongan. Dengan demikian, tujuan dari artikel ini atau tujuan penelitian ini yaitu untuk menentukan apakah nomor darurat 911 itu mengandung indikator penipuan yang dapat diidentifikasi oleh penelepon. Nah, jika iya, maka model analisis apa yang peneliti bisa gunakan untuk menilai ketulusan atau kebenaran dari si penelepon. Jadi, artikel ini tuh meneliti tentang apakah penelepon itu tuh benar-benar tulus untuk meminta bantuan panggilan darurat atau penelepon itu hanya bohong, seperti itu. Nah, data dari wacana penipu itu tidak mudah untuk dikumpulkan. Namun dalam artikel ini menggunakan 40 panggilan darurat yang disediakan oleh polisi Quebec yang sudah direkam. Panggilan daruratnya itu sudah direkam seperti itu. Nah, 40 panggilan itu 20-nya dari penelepon yang benar-benar tulus, 20-nya lagi yang hanya melakukan kebohongan. Lalu informasi mengenai usia pemanggil umumnya itu tidak tersedia, sehingga suara pemanggil dan isi dari panggilan itu adalah satu-satunya petunjuk dalam hal ini. Nah, penelepon itu dipilih melalui kategori berikut. Yang pertama, korban peristiwa. Yang kedua, saksi mata untuk peristiwa. Dan yang ketiga, orang yang polisinya tidak mengetahui peristiwa tersebut karena korban tidak bisa mengeluh dan tanpa adanya saksi yang melapor kejadian tersebut. Lalu, data dianalisis dari perspektif interaksionis dan sosiopragmatik. Dengan demikian, wacana yang dipertimbangkan dalam makalah ini itu dari perspektif yang menekankan dimensi aksinya atau bahasa yang digunakan oleh si penelepon itu. Nah, di sini itu peneliti lebih khusus analisis mengacu pada prinsip kerjasama Grace dan prinsip-prinsip percakapan. Grace tahun 1975 dan pada konsep kerangka informanian yang dilakukan oleh Goffman tahun 1974. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dwi Anggreni. Kali ini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Perkembangan Pemeriksaan Strategi Linguistik untuk Penipuan. Penelitian perilaku menipu sampai saat ini menemukan bahwa isyarat linguistik
hanya digunakan ketika penipuan, tidak pada waktu lainnya. Jadi penipu itu menggunakan isyarat linguistik, menggunakan strategi linguistik hanya ketika menipu. Jadi pada waktu lain dia tidak menggunakan strategi linguistik atau isyarat linguistik itu. Nah, pembohong atau penipu tidak selalu berbohong menggunakan cara yang sama. Jadi ketika melakukan aksi penipuan atau berbohong, pembohong itu akan melakukan strategi yang berbeda, jadi tidak selalu menggunakan cara yang sama di setiap aksinya. Sebagian besar penelitian telah didasarkan pada asumsi teoritis tentang bagaimana cara mempengaruhi penipuan, mempengaruhi pikiran individu, perasaan, dan proses kognitif. Dan bagaimana hal ini dapat tercermin dalam bahasa ketika orang tersebut berbohong. Jadi orang yang berbohong dengan orang yang tidak berbohong itu bahasanya akan berbeda seperti itu. Selanjutnya yaitu fitur penipuan linguistik. Penelitian menunjukkan bahwa penipu memberikan respon yang lebih pendek dibandingkan dengan penyampai kebenaran. Nah, hal ini mungkin timbul karena penipu tidak ingin memberikan terlalu banyak informasi dari suatu kejadian yang tidak ingin ia katakan sebenarnya, atau kejadian yang memang atau kejadian yang dia tidak terlibat di dalamnya secara langsung. Jadi dengan mengatakan terlalu banyak itu akan membuat orang yang berkata tidak jujur atau berbohong ini lebih mudah untuk terjebak dalam kebohongan gitu. Apalagi ketika dia diminta untuk diwawancarai kembali. Nah, hal yang dikatakannya itu bisa jadi mungkin akan bertentangan seperti itu. Jadi akan lebih mudah jika mengatakan sesedikit mungkin. Namun pada penelitian lain bertentangan dengan hal tersebut. Jadi penelitian lain mengatakan bahwa pembohong menggunakan lebih banyak kata-kata ketika berbohong gitu. Nah, hal ini karena pembohong merasa perlu untuk memberikan detail cerita yang dianggapnya itu sebagai pelengkap. Jadi dia akan dianggap lebih jujur ketika ia mengatakan lebih panjang seperti itu. Keinginan berbohong seorang pembohong untuk lepas dari kebohongan gitu. Jadi seorang pembohong ini dia berbohong lagi untuk lepas dari kebohongannya itu seperti itu. Jadi dengan dia ingin lepas dari kebohongannya itu, dia melakukan kebohongan. Nah, hal tersebut menyebabkan mereka jarang menyebut diri mereka sendiri di dalam komunikasi gitu. Jadi ketika diwawancarai atau dia diminta untuk menulis pernyataan, dia jarang menyebutkan dirinya sendiri gitu. Jadi si pembohong ini memiliki lebih sedikit kata ganti untuk orang pertama dan memiliki lebih banyak kata ganti untuk orang ketiga. Rasa bersalah dan emosi negatif juga dapat dilihat dari bahasa si pembohong ini gitu, yang menghasilkan pernyataan yang lebih negatif seperti tidak pernah, dan kata-kata emosi negatif seperti benci, marah, sedih, dan sebagainya. Nah, seorang pembohong yang membayangkan sebuah cerita, membayangkan sebuah kejadian, atau yang mengarang sebuah kejadian karena dia tidak ingin berkata yang sebenarnya, biasanya dia memiliki ingatan yang tidak jelas, dan bahkan dalam waktu 24 jam ingatannya itu mungkin sudah berbeda seperti itu. Jadi ingatannya itu tidak jelas, kabur seperti itu, dibandingkan dengan orang yang berkata jujur gitu. Nah, bahkan orang yang berbohong ini ketika diminta untuk menyebutkan urutan kejadian dengan urutan terbalik, dia akan merasa kesulitan dibandingkan orang yang menyampaikan kebenaran. Selanjutnya itu teori komunikasi menipu. Penipu memanfaatkan sebagian besar kesempatan yang diberikan kepada mereka untuk meminimalkan risiko dari mereka sendiri. Itu strategi penipuan yang terbaik adalah salah satunya yaitu yang fleksibel, karena hal ini memastikan keberhasilan maksimum untuk penipu dan meminimalkan risiko untuk ketahuan. Di Inggris, pernyataan dari saksi itu dituliskan oleh polisi berdasarkan apa yang dikatakan oleh saksi tersebut. Nah, sedangkan di Amerika,
mengharuskan saksi untuk menulis sendiri pernyataannya itu gitu. Jadi di satu sisi berbohong secara tertulis itu lebih mudah dilakukan karena tidak harus bertatap muka dengan orang yang dibohongi seperti itu. Jadi penipu bisa merencanakan kebohongannya tersebut. Nah, dalam menuliskan pernyataan atau menuliskan itu, penipu berharap dianggap sebagai orang yang jujur. Namun penipu tetap harus menyampaikan kebohongan tersebut dengan baik agar tampak jujur dan meyakinkan seperti itu. Penipu berharap dianggap sebagai orang yang jujur, namun penipu dihadapkan pada sebuah dilema gitu. Jadi bagaimana caranya menyampaikan yang baik agar terlihat jujur dan menipu dalam satu pernyataan seperti itu. Nah, untuk mencapai hal tersebut, penipu harus memanipulasi pernyataan jujur dan menipu dengan baik agar menjadi narasi yang mulus. Nah, mereka juga harus menyesuaikan bahasa mereka agar kohesif. Lalu dia harus juga menjadikan batas antara kebohongan dan kebenaran itu agar harus jadi batas antara kebenaran dan kebohongan ini harus kabur sehingga transisi antara yang satu dengan yang lain itu melunak seperti itu. Penipuan sebagai suatu perkembangan. Komunikasi menipu sebenarnya tidak berbeda dengan komunikasi yang jujur. Nah, yang membedakannya ini adalah bahasa yang digunakan gitu. Jadi perubahan bahasa yang memungkinkan penipu ini untuk merancang strategi yang paling cocok untuk situasi tertentu. Nah, ketika penipuan ini dipandang sebagai tindakan tunggal, mudah untuk melewatkan perilaku yang lebih halus yang dapat diidentifikasi ketika proses pemeriksaan itu sendiri. Adam dan Jarvis meneliti perbedaan bahasa dalam pernyataan saksi dengan partisi narasi dalam prolog acara pidana dan bagian epilog. Ini tidak ideal sebagai partisi bergantung pada penelitian analisis kemana garis kebohongan membagi antara bagian yang relevan. Kesimpulannya, hasil menunjukkan bahwa penipuan merupakan tindakan bertahap gitu. Jadi perkembangan dari tindakan yang bertahap dan bukan peristiwa tunggal seperti itu. Dengan mendekonstruksi keterangan saksi yang ditulis dalam urutan episode menggunakan sinyal isyarat linguistik penulisnya itu sendiri. Kita dapat mengikuti pembohong melalui pemikiran mereka, melalui pernyataan yang mereka tulis seperti itu. Nah, penelitian ini menegaskan bahwa penipuan jauh lebih bervariasi, lebih halus, dan lebih strategis dari sekedar isyarat tertentu atau set isyarat dengan cara tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neni Isnaini, NIM 211417022. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang artikel 13 yang berjudul Analisis Linguistik Forensik dalam Koleksi Forest Red Collection. Langsung saja. Yang pertama yaitu biografis Forest Red. Jadi Forest Red ini seorang novelis Irlandia Utara, kritikus sastra dan penerjemah. Dia lahir pada tahun 1875 dan meninggal pada tahun 1947. Ia seorang mahasiswa di Christ's College. Dia kan menulis, jadi dia menulis ada surat-suratnya yang menarik, yaitu berjudul Catatan pada Gambar. Selain berisi daftar koleksi gambar, terdapat pula buku tentang perjalanan hidupnya tahun 1911, artikel tentang mitologi Yunani, dan beberapa cerita sketsa. Red menulis draft pertama buku dan artikel dengan pensil merek 2B merek Koh Ainor yang populer pada saat itu. Sebagian besar karya kreatif perkembangan Red adalah notebook. Jadi tujuan penulis di sini yaitu untuk menyelidiki metode kerja Red melalui surat yang dibacanya, yaitu surat-surat sadi, untuk menyelidiki lebih lanjut sumber elemen dari tesis PhD. Penulis menggunakan collation sebagai sumber penelitian bagi penggunaan bahasa. Hal ini melibatkan kajian mendalam mengenai pekerjaan kritis dan biografi Red. Pekerjaan diterbitkan Red dan referensi
dan koleksi Forest termasuk surat dan karya kreatif perkembangan. Jadi intinya penulis di sini ingin meneliti surat sadi. Surat sadi ini surat yang dicurigai ditulis oleh Reed dengan tujuan tertentu seperti itu. Dicurigai ini tuh surat pembunuhan seperti itu. Tujuan analisis linguistik forensik yaitu untuk menentukan probabilitas bahwa Reed tidak menulis surat-surat. Dalam melakukan analisis, penulis berangkat untuk menguji hipotesis bahwa Reed adalah penulis surat-surat sebagai karya kreatif perkembangan. Jadi intinya artikel ini nanti ingin meneliti surat-surat sadis itu apakah benar ditulis oleh Reed, apakah seperti yang mereka curigakan seperti itu. Bagaimana analisisnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Himah, NIM 21114170016. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai artikel 13 analisis linguistik forensik dalam koleksi Forest Reed Collection. Nah, tadi untuk biografi dan tujuan penelitian sudah dijelaskan oleh Mbak Randy. Nah, sekarang saya akan melanjutkan mengenai desain, penelitian, dan metode dalam analisis linguistik forensik. Nah, untuk penelitian ini menggunakan konsep teoritis dialek yang mendukung penggunaan linguistik dalam analisis penulis. Sedangkan menurut Weichel ada 3 model analisis, yaitu pertama model populasi, yang kedua konsistensi, dan yang ketiga yaitu kemiripan. Nah, untuk yang pertama model populasi. Nah, model populasi ini digunakan jika bukti non-linguistik tidak memungkinkan menjadi buktian konkret dan menunjukkan bahwa ada masyarakat lain yang menulis surat-surat tersebut. Ya, kemudian yang kedua yaitu model konsistensi. Nah, model ini untuk menentukan apakah ada 2 atau lebih dokumen yang ditulis oleh orang yang sama. Model ini diterapkan untuk menentukan kemungkinan bahwa KD1 yang tertanggal pada 9 Mei dan KD2 yang tertanggal pada 18 Mei ditulis oleh penulis yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu model kemiripan. Nah, model kemiripan ini diterapkan untuk membandingkan penulisan tersebut ditulis oleh Reed atau orang yang lain, atau orang yang menuduh Reed menulis surat tersebut. Nah, penelitian model kemiripan ini menunjukkan bahwa cara mengenal tulisan harus dari konkret yang sama atau mirip. Karenanya, model tersebut berguna untuk menarik sampel dari koleksi surat pribadi Reed di kertas yang tertulis pada tanggal sekitar 1926 dan sampel dari koleksi karya kreatif perkembangan Reed bertanggal sekitar 1926. Selanjutnya yaitu temuan. Nah, temuan ini yang pertama yaitu KD1 atau surat yang tertanggal pada tanggal 8 Mei dibandingkan dengan surat yang tertanggal pada 18 Mei atau KD2. Nah, dalam pembandingan 2 surat ini terdapat beberapa kesamaan, diantaranya yaitu letak di mana tanda tanya itu dalam surat tersebut. Nah, yang kedua yaitu terletak pada tanda hubung atau koma yang digunakan dalam kedua surat tersebut. Yang ketiga yaitu kapitalisasi. Nah, untuk yang perbedaannya yaitu terletak pada struktur kalimat. Nah, yaitu dalam format, gaya yang digunakan dalam surat tersebut, terus tanggal dan judul penerimaan. Nah, untuk teman yang kedua yaitu KDS atau surat-surat dibandingkan dengan karya kreatif perkembangan Reed. Nah, ada beberapa kesamaan antara sampel pekerjaan KDS yang bertumpang tindih dalam kosakata tercinta, pernah, dan cinta. Nah, tujuan dari surat, terutama pada surat kedua KD2 yaitu untuk meminta pertemuan dengan menggunakan kata hanya kekasih. Kemudian, maukah Anda membiarkan saya menghabiskan sore ini di perusahaan Anda? Terusan pada kata apakah Anda memberikan saya keinginan ini, gitu. Nah, adapun tujuan dari pekerjaan tersebut
yang terdapat dalam surat-surat, yaitu diketahui mirip tetapi dijalankan dengan menggunakan imperatif. Nah, imperatif ini yaitu datanglah ke saya, ayo tercinta, datang dan kami akan senang. Nah, terletak pada dua kalimat tersebut. Nah, dalam hal formal, konstruksi kuno, karya kreatif perkembangan yang dikenal merupakan fitur dari tulisan pribadi yang dikenal. Untuk pertemuan yang kedua yaitu KDS, dibandingkan dengan surat yang diketahui oleh Reid. Nah, ada beberapa kesamaan di sini, yaitu terletak pada gaya tanda baca dan dalam penggunaan kata sambung tapi. Nah, pada KD1 terdapat kata saya dipenuhi dengan apa-apa tapi pikiran Anda bla 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 bla. Kemudian namun dalam sampel tersebut terdapat kalimat saya bisa mengatakan apa-apa tetapi saya tidak bisa menularkan kemurahan hati saya. Nah, kemudian untuk perbedaan utama antara KDS dibandingkan dengan surat yang diketahui tersebut yaitu terletak pada yaitu struktur kalimat, gaya negasi, dan penggunaan kata ganti. Nah, semua kalimat dalam KDS atau dalam surat-surat tersebut adalah kalimatnya sederhana dan majemuk. Tidak ada kalimat yang kompleks. Sedangkan dalam penulisan surat yang diketahui oleh Reid itu dikenal dengan kalimat sederhana, majemuk, dan kalimatnya kompleks. Sedangkan gaya negasi dalam penulisan ini tidak ada konstruksi dari negatif. Misalnya contohnya yaitu pada kalimat jika saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian bla 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 bla, saya tidak bisa berbuat bla 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 bla. Nah, sedangkan ada satu di surat KD2 yaitu menggunakan kata don't yang tidak menggunakan kata tanda kutip. Nah, ada pula penggunaan kaya yang lebih formal kuno dan penulisan dikenal dengan aku tidak apa-apa dan bisakah kau mengerti. Nah, dalam kata kedua tersebut ini tidak ada dalam 3D KDS. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil perbandingan karya kreatif perkembangan dengan yang dilakukan oleh Reid dengan KDS, penulisannya akan menyarankan penulis ini menyarankan bahwa kemungkinan bahwa Reid tidak menulis tersebut tulisan. Nah, kesimpulan dari artikel 13 ini yaitu berdasarkan hasil perbandingannya antara karya kreatif perkembangan yang dilakukan oleh Reid dengan KDS ini tidak terbukti atau tidak terbukti bahwa Reid yang menulis surat-surat tersebut. Nah, karenanya terdapat sedikit kesamaan dan perbandingan yang dilakukannya sangat terbatas. Nah, terutama dalam segi penulisannya yang ada di dalam surat tersebut, yaitu dari segi ilmu sintaksisnya. Dengan demikian, kesimpulan ini terlalu parsial dan kontingen, terutama dalam hal karakter absen dan dalam kuantitas rendah penulisan seperti yang telah disebutkan oleh perbandingan di atas tersebut. Terima kasih. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nisrina Hirnisa. Di sini akan menjelaskan mengenai artikel yang berjudul Bahasa Formula sebagai tanda atau penanda penulisan. Nah, dalam kaitannya dengan forensik, nah, gaya kepenulisan seseorang dapat dilihat dari bahasa formulanya. Jadi, bahasa formula di sini itu digunakan untuk membedakan gaya bahasa pengarang satu dengan gaya bahasa pengarang yang lain. Jadi di sini ada dua metode untuk menentukan bahasa formula mereka. Nah, metode yang digunakan itu ada metode keabsahan sama metode kepercayaan. Metode keabsahan itu digunakan saat daftar referensi itu ada datanya gitu. Nah, kalau kepercayaan itu tidak harus sesuai dengan format-format yang ada. Jadi
menurut metode kepercayaan seorang atau penulis itu guys. Nah, inti dari artikel ini sebenarnya hanya untuk menjelaskan mengenai kepenulisan mereka. Jadi bahasa formula yang digunakan oleh pengarang itu bagaimana gitu guys. Terima kasih guys, sekian dari saya, bye bye. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.